Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kegiatan Arif. Nah, kali ini saya mau sharing pengalaman di toko saya tentang cara mengelola keuangan toko yang sudah saya lakukan. Jadi pertama ya teman-teman. Jadi ini yang di toko saya udah dua cara yang pernah saya lakukan. Itu istilahnya cara bodoh-bodohan lah ya, pengalaman toko. Jadi yang saya tekankan pertama kali ini adalah teman-teman agar memakai program toko ya, itu sangat penting sekali teman-teman. Nanti di situ kita bisa menentukan berapa omset kita, berapa penghasilan kita sehari, berapa kasir satu berapa, kasir dua berapa. Jadi itu ya penting banget untuk memakai program toko. Jadi teman-teman, di toko saya pernah menjalankan dua cara untuk mengelola toko ya teman-teman. Jadi yang pertama itu, pertama itu keuangannya itu dicampur jadi satu teman-teman. Jadi keuangan itu omset yang kita dapat, jadi uang yang kita dapat setelah tutup toko itu dicampur menjadi satu teman-teman ya, tidak dipisah sesuai kategori. Nah, jadi omset yang kita dapat sehari itu kita campur menjadi satu, tidak dipisah sesuai kategori. Jadi satu itu nanti kita belanjakan semua barang yang kita butuhkan untuk kita beli lagi ya. Nah, ini tuh ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Jadi kelebihannya itu uang kita, modal kita untuk membelanjakan itu menjadi banyak. Jadi kan karena jadi satu ya, karena banyaknya itu kita bisa membeli banyak barang dengan volume yang banyak dan melimpah. Itu kelebihannya. Dan kelebihannya lagi, misalkan datang sales ya untuk menagih tagihan yang nominal besar, kita nggak takut karena uang itu banyak karena dijadikan satu. Nah, itu kelebihannya teman-teman. Dan ada kekurangannya teman-teman ya. Terkadang kita itu tidak bisa mengontrol untuk membeli barang lagi. Contohnya ya, tidak bisa mengontrol barang yang cepat laku atau yang lambat lakunya. Jadi terkadang tuh kita membeli barang yang tidak cepat lakunya itu dalam jumlah yang besar, sedangkan yang cepat laku kita nggak nyetok barang yang banyak. Nah, di situ itu yang membuat kekurangannya teman-teman. Jadi uang itu kalau kita beli barang yang tidak cepat laku, uang tersebut akan mengendap di barang itu teman-teman. Jadi akhirnya kita tuh nggak bisa untuk kulak lagi. Kadang ada kan teman-teman yang cerita itu laris tapi kok nggak bisa kulak barang lagi ya, kan nggak bisa beli barang lagi, uangnya nggak ada. Nah, itu rata-rata uang itu mengendap di barang yang nggak laku teman-teman. Jadi teman-teman harus mengontrol membeli barang yang cepat laku dan tidak cepat laku itu ya teman-teman ya. Nah, apalagi kekurangannya, karena merasa kekurangan modal biasanya kan, karena nggak bisa beli lagi nih gitu. Kemana uangnya, padahal uangnya itu mengendap di barang yang nggak laku ya. Akhirnya kita tuh pinjam uang lagi lah ke bank, atau pinjam uang ke orang atau ke orang tua atau ke siapa lah. Akhirnya kita mempunyai hutang teman-teman ya, nggak bisa memutar uang yang sudah ada. Biasanya sih seperti itu. Nah, jadi solusinya teman-teman ya, kalau yang keuangan yang dicampur jadi satu ini ya, solusinya itu adalah mengatur pembelian barang dengan cara merinci mana barang yang cepat laku dan mana barang yang lambat lakunya. Jadi teman-teman harus menyetok barang yang cepat laku lebih banyak daripada barang yang lambat lakunya. Nah, itu ya teman-teman, satu poin pertama itu yang paling penting. Setelah merinci, sisihkan uang untuk pengeluaran wajib seperti uang listrik, uang gaji bagi yang punya karyawan, dan lain-lain ya, pengeluaran wajib yang harus teman-teman keluarkan seperti tadi itu listrik, atau mungkin pajak, atau
apalah dan sebagainya itu harus, atau gaji teman-teman sendiri. Jadi teman-teman harus digaji sendiri ya, jangan mengambil keuntungan, jangan mengambil keuntungan seenaknya. Jadi teman-teman sesuaikan untuk gaji sendiri itu ya teman-temannya. Jadi disesuaikan cukup apa ndaknya. Nah itu ya teman-teman solusinya. Jadi solusi yang pertama adalah merinci mana barang yang cepat laku dan mana yang lambat lakunya. Jadi teman-teman harus membeli yang menyetok barang yang banyak, itu yang cepat lakunya ya. Oke, itu yang pertama teman-teman ya, keuangan yang dicampur jadi satu. Jadi yang kedua itu adalah keuangan yang dipisah-pisah sesuai kategori. Artinya omset yang kita dapat setelah toko tutup kita pisah sesuai kategori barang. Misalnya seperti ya, kita pisah beras sendiri uangnya, omset omsetnya untuk beras berapa, rokok berapa, sembako berapa, sabun, snack tuh kita pisah sendiri-sendiri teman-teman. Jadi bukan omsetnya tapi harga belinya yang kita pisah-pisah ya guys. Jangan ambil sama untungnya, jangan omset. Jadi kita pisah sesuai harga beli barang tersebut ya. Contoh tadi seperti beras, rokok, sembako, sabun, jajan, snack, itu kita pisah sendiri-sendiri ya teman-teman. Oke, itu ya teman-teman. Jadi ini ada kelebihan kekurangan juga. Jadi kelebihannya itu uang itu tidak mudah tercampur antara barang cepat laku dan barang cepat dan barang yang tidak cepat laku. Jadi kan seumpama yang cepat laku itu beras, rokok, sembako, jajan, itu kan cepat lakunya teman-teman ya. Jadi kita pisah sendiri ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, perputaran keuangan relatif aman untuk membeli barang lagi karena sudah dipisah. Kita bisa untuk membeli barang yang kita pisah tadi gitu loh, tanpa kok mana uangnya kok nggak ada gitu, padahal barang yang tidak cepat laku itu mengendap terlalu lama gitu lah. Jadi itu teman-teman ya kelebihannya. Tapi ada kekurangannya juga teman-teman. Kekurangannya itu kita tidak bisa membeli barang dengan jumlah yang banyak. Misalkan ya, untuk membeli, kalau uang campur kan uangnya jadi satu. Misalkan kita membeli teh pucuk nih, karena uangnya jadi satu kita bisa beli berkarton-karton ya teman-teman ya. Tapi kalau yang dipisah-pisah ini ya sesuai yang kita pisah pertama kali gitu. Misalkan uang beras kita pisah hanya 5 juta, ya berarti kita 5 juta itu yang kita putar terus gitu karena kita pisah. Tetapi aman, untuk relatif perputarannya itu aman karena sudah kita pisah-pisah sesuai kategori yang ada ya. Dan kekurangan selanjutnya, terkadang kita salah menempatkan uang hasil pisah-pisah tadi guys. Jadi beras ditaruh di rokok, rokok ditaruh di sembako. Nah itu ya teman-teman ya. Dan juga kekurangannya, terkadang kita membayar sales barang Tempo dengan nominal besar itu kita tidak bisa. Jadi ada misalkan sales datang dengan membawa Tempo yang nominal besar, kita kan nggak bisa bayar karena dipisah-pisah tadi, uangnya kan sesuai yang kita pisah ya. Jadi solusinya itu ada solusinya teman-teman. Solusinya itu menempatkan modal yang banyak untuk barang yang cepat laku. Jadi kita tempatkan barang yang modal di awal tuh kita tempatkan modal yang lebih banyak. Misalnya beras kita pisah pertama kali misalkan 10 juta. Jadi kan banyak banget untuk barang yang cepat laku gitu loh. Kita pisah masing-masing. Jadi barang yang cepat laku kita pisah dengan modal yang lebih banyak teman-teman ya. Dan teliti dalam memisah uang per kategori. Jadi harus pas tempat memisahnya teman-teman ya. Dan selanjutnya memakai program toko untuk menentukan berapa yang kita pisah-pisah sesuai kategori. Jadi untuk melihat berapa yang kita pisah, kita kan harus melihat di komputer teman-teman ya. Berapa kita dapat beras hari ini, rokok berapa, beras dapatnya hari ini berapa. Jadi teman-teman wajib mempunyai program toko di tokonya. Itu sangat membantu banget teman-teman ya, sangat membantu banget. Nah itu saja teman-teman ya sharing kali ini. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Habis ini saya akan membuatkan video khusus contoh
contoh pencatatan keuangan yang dipisah-pisah teman-teman ya. Kalau yang dicampur kan ya dicampur aduk gitu, dan dicampur aduk terus dibelanjakan gitu kan, nggak ada pencatatannya. Tapi kalau yang dipisah-pisah itu ada pencatatannya sendiri teman-teman. Nanti habis ini saya akan membuatkan video mengelola keuangan toko yang dipisah-pisah sesuai kategori ya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kegiatan Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.